Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wanda Pratama, mahasiswa STIMIK Jayakarta, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis kasus korupsi terkenal di Indonesia. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan penggelapan dana investasi perusahaan asuransi negara. Skandal ini mengungkap kelemahan dalam pengawasan lembaga keuangan dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara serta nasabah Jiwasraya. Kasus ini mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi dalam lembaga keuangan negara. Latar belakang kasus Jiwasraya yaitu di akhir tahun 2019, PT Asuransi Jiwasraya gagal membayar polis yang jatuh tempo dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian investigasi awal terungkap bahwa manajemen Jiwasraya telah melakukan investasi beresiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengungkapan skandal. Masalah pengelolaan dana investasi yang tidak bertanggung jawab mulai terungkap ke publik. Modus operandi korupsi. Pertama, kolusi. Pejabat Jiwasraya berkolusi dengan pihak swasta untuk melakukan investasi berisiko tinggi. Kemudian, investasi saham gorengan. Dana diinvestasikan pada saham-saham dengan pergerakan tidak wajar yang disokong manipulasi pasar. Kemudian, pengalihan dana nasabah. Dana asuransi nasabah dialihkan ke saham-saham berisiko tinggi yang akhirnya merugi. Dampak kerugian finansial. Pertama, kerugian negara. Berdasarkan hasil investigasi, kerugian negara akibat kasus Jiwasraya mencapai 16,8 triliun. Adapun dampak pada nasabah yaitu banyak nasabah Jiwasraya kehilangan tabungan pensiun mereka dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan asuransi lokal. Kemudian, guncangan pasar modal. Kasus ini memicu keresahan di pasar modal karena adanya indikasi manipulasi saham secara besar-besaran. Proses hukum dan tuntutan. Investigasi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melakukan investigasi mendalam terhadap kasus Jiwasraya. Penetapan tersangka, sejumlah pejabat tinggi Jiwasraya dan beberapa pengusaha ditetapkan sebagai tersangka. Vonis pengadilan. Beberapa terdakwa dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup dan pelaku utama. Faktor penyebab korupsi yaitu lemahnya pengawasan internal. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada terjadinya korupsi di Jiwasraya adalah lemahnya sistem pengawasan internal. Perusahaan tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengawasi kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Faktor penyebab korupsi lainnya itu kolusi dengan pihak eksternal. Kolusi antara pejabat Jiwasraya dengan pihak eksternal, terutama pengusaha pasar modal, menjadi faktor kunci dalam skandal ini. Jaringan yang terorganisir memungkinkan terjadinya manipulasi pasar dan investasi pada saham-saham gorengan yang merugikan perusahaan. Kemudian faktor lainnya yaitu ketidakadaan transparansi. Ketidakadaan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan Jiwasraya menjadi faktor krusial yang memungkinkan aktivitas korupsi berlangsung tanpa terdeteksi. Laporan keuangan yang tidak transparan membuat sulit bagi pihak eksternal, terutama audit dan regulator, untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana perusahaan. Kemudian gagalnya regulasi. Kegagalan regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait menjadi salah satu faktor yang memungkinkan korupsi di Jiwasraya berlangsung dalam waktu lama. Otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan tidak secara aktif dan efektif memantau praktik investasi Jiwasraya. Implikasi dan pembelajaran yaitu pentingnya transparansi.
kemudian perlunya pengawasan yang ketat, kemudian penguatan aturan investasi. Adapun kesimpulan dan langkah ke depan, kasus korupsi Jiwasraya menjadi pengingat keras akan pentingnya tata kelola yang baik dan transparan dalam lembaga keuangan negara. Meskipun hukuman telah dijatuhkan, kasus ini meninggalkan dampak besar bagi ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.